Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat insan beraja yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita, tentunya dengan cara ibadah, biar kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Dan saya ucapkan terima kasih semua sahabat yang mendukung, yang menonton channel kami. Kami ucapkan semoga diberikan panjang umur, dimudahkan jalan rezekinya, diberi kesehatan. Yang sakit ya semoga disembuhkan sakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Tentunya bagi sahabat di semua negara yang mengikuti channel kami. Dan saya berserta Kang Mas Denny sebagai mediatornya. Mungkin ada yang perlu disampaikan Kang Mas Denny untuk sapa dulu ya. Ya, tentunya terima kasih banyak untuk pemirsa yang setia channel Sang Baja ya. Dukungan, komentar, like maupun supportnya dari saudaraku semuanya. Terima kasih juga, dan khususnya yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekarang ini lagi gempar-gemparnya banyak musibah bencana ya, banjir, angin puting beliung, dimanapun tempat. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diselamatkan dari segala bencana musibah kita semuanya. Ya, mungkin cukup itu. Mungkin bisa dilanjut. Tema kali ini mau apa ini, Pak? Iya, ini kan di bulan Ramadan ini kita kan inginnya ya, semua manusia tetap menginginkan kebahagiaan dunia akhirat ya. Iya. Nah, kebahagiaan dunia akhirat itu ya perlu ya yang kita persiapkan, terutama nanti di malam-malam Lailatul Qadar yang kita nanti malam itu kan malam spesial ya. Iya. Nah, kita akan mencari tahu malam 1000 bulan ya, malam adalah 1000 bulan, malamnya nanti mungkin ya kita ingin menguaknya, menelisik dari si gaib, karena gaib itu kan mungkin tahu tentang kebenaran ya, walaupun kita mengetahui tapi kan dari belajar ya. Jadi hafalan. Kalau gaib itu kan secara langsung itu mengetahui kebenarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan seperti itu. Ya, dan ini mungkin sedikit pemahaman yang saya sampaikan, bahwasanya di Insan Baja ini tidak bersandar dengan makhluk jin ya. Jadi makhluk jin ataupun makhluk gaib yang ditarik itu untuk sebagai metode pengetahuan ya. Jadi bukan untuk bersandar. Jadi jangan salah paham kalau di sini sedikit-sedikit sama jin. Nanti dikira kita ini bersandar dengan jin. Jadi kita itu sama-sama makhluk ya Allah, manusia juga jin, jadi saling menginformasikan, saling enggak seperti itu. Ya kalau nanti kisah ini, gaib ini tidak sama dengan kisah dari buku-buku atau kitab-kitab saudara sahabat semuanya, ya jangan diperdebatkan ya. Karena apa? Ya karena antara gaib dan kasat mata itu beda ya. Beda banget. Jadi kalau ya lihat saja lah, tonton saja video ini sampai selesai, biar kita itu enggak gagal paham seperti itu. Sudah siap Kang Mas Denny ya, silahkan dimulai ya.
Karena kalau bagi insan peraja malam Lailatul Qadar itu ya malam sangat kita nanti-nantilah minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan bersihkan dulu penyusup mungkin yang dalam tubuhnya, yang luar dari dalam tidak bisa masuk akan saya protek dulu. Bersihkan semua penyusup dalam tubuh mediator ini. Semua ini dari semua serang-serang masuk saya dalam tubuh nanti. Semua Allah. Kunci Rasulnya Allah dan penting Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Akan saya panggil Goib yang bisa menjelaskan makna-makna malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. Saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator sekarang di hadapan saya sekarang ini. Silahkan hadir. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Silahkan masuk menguasai zat mediator. Yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk dan tidak bisa aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan saya minta maaf apabila memanggilnya dengan cara tadi kurang sopan, dan saya minta penjelasannya siapakah yang hadir di hadapan saya sekarang ini. Saya adalah penduduk langit yang diberi utusan untuk memberitahukan suatu kabar kepada penduduk-penduduk di langit sana. Oh, ya mudah-mudahan kabar ini memberi kebahagiaan dan kabar baik untuk kita semuanya, terutama penduduk di bumi ini. Kalau boleh saya akan cek dulu kebenarannya. Boleh? Silakan. Ya, karena kita mengantisipasi adanya penyusup, jadi kita nggak mau dikelabui. Maaf. Protek tubuh mediator ini. Apa yang masuk dalam tubuh mediator? Yang dikatakan itu kalau dusta keluarkan sekarang juga dari jasad mediator sekarang ini.
Ya, terima kasih saudara. Perlu apa Ya, kamu ini memanggil saya kemari? iya. Ini penduduk bumi ya ingin perlu minimal sebagiannya mengetahui di bulan suci Ramadan itu kan sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, dan tentunya di bulan suci Ramadan itu ada hari spesial khusus yaitu malam Lailatul Qadar. Iya, Saya minta mungkin dari pengetahuan saudara ini apa yang dipersiapkan dulu di bulan suci Ramadan ini untuk menyambut di malam Lailatul Qadar. Diawali dengan cara ibadah puasa dulu, tidak apa-apa. Yang benar mungkin yang bagaimana menurut saudara, maksud saya, dan niat-niatnya lah. semua ibadah diniatkan atas perintah dari Yang Maha Kuasa. Iya. Semua ditujukan ke sana, menjalankan suatu perintah. Ikhlas karena Allah. Tidak ada campuran-campuran keinginan-keinginan yang lain. Itu kunci utama. Jikalau ingin mendapatkan ridho hadirat dari Yang Maha Kuasa. Iya. Lalu di bulan suci Ramadan ini kira-kira ibadah apa yang bisanya untuk mendapatkan ridhonya Allah dan nanti di malam Lailatul Qadar itu? Apakah kita harus begini begitu, maksudnya seperti itu? Sebenarnya menjalankan sesuai apa yang telah dianjurkan saja. Tidak bisa dicari dengan suatu inisiatif ataupun akal pikiran manusia itu sendiri. Untuk tentang malam Lailatul Qadar itu di bumi ini tidak ada akan yang mendapatkan kecuali hanya yang dikehendaki saja. Dan orang-orang inilah yang dikehendaki yang nantinya akan mendapatkan malam itu. Ya. Apakah ada kegiatan mungkin suatu amalan, membaca ayat surat ini surat itu, terus harus bagaimana, terus gimana untuk mendapatkan malam itu? Tidak bisa seperti itu cara mendapatkannya. Iya. Karena semua penduduk langit maupun para petugas-petugasnya Allah itu tidak membutuhkan itu. Untuk memberikan suatu kabar malam Lailatul Qadar itu harus melalui petugas-petugasnya Allah yang telah ditugaskan dan diberitahukan. Jadi kabar itu tidak bisa semata-mata diambil sendiri. Harus melalui orang-orang yang sudah diberi tugas dari langit. Jadi tidak boleh kita mengamalkan dari firasat kita, pikiran kita sendiri. Kita harus membaca ini berapa, harus itu tidak. Tidak bisa seperti itu. Karena
malam Lailatul Qadar itu keputusannya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jadi orang itu tidak bisa menentukan. Iya. Yang bisa menentukan itu keputusan sidang para aulia sana, yang nantinya kabar itu akan diberi. Maksud saya dibawa ke bawah, lalu turun ke bumi melalui orang-orang yang sudah dipilih menjadi kekasih-kekasihnya. Oh, iya. Lalu, nah bagaimana kalau untuk persiapan biar kita itu ibadahnya berkualitas? Kita harus ibadah apa yang kita lakukan menurut saudara ini? Semua ibadah itu bagus, asal tujuannya hanya menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sebenarnya orang itu jikalau melakukan suatu kebaikan di malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan balasan 1000 bulan. Sama dengan orang itu melakukan kebaikan sebanyak 1000 bulan itu. Jikalau melakukan suatu ibadah seperti membaca bacaan Al-Quran itu sama seperti itu. Terus? Tetapi orang itu tidak ada yang kuat. Maksud saya jarang orang yang kuat membaca selama sehari itu. Perlunya orang itu sebenarnya hanya melakukan suatu kebaikan dengan memberi atau bersedekah kepada orang lain. Yang paling utama apa kira-kira, yang paling puncak ibadah itu apa menurut saudara? Kan sudah menjalani. Sebenarnya jikalau mengukur kekuatan dari orang itu, jika melakukan suatu sholat sehari penuh ataupun dzikir sehari penuh, itu jarang yang bisa kuat. Ya, terus? Yang paling utama adalah bermanfaat untuk orang banyak, yaitu melakukan sedekah, memberi sesama, memberi makan orang yang berpuasa, memberi sedekah kepada fakir miskin maupun anak yatim piatu, itu lebih utama. Itulah nanti orang yang termasuk golongan yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu maksudnya. Iya, nanti seperti tahun-tahun kemarin. Iya. Malam Lailatul Qadar itu tidak bisa dikabarkan dan diberitahukan kepada orang-orang penduduk di bumi. Iya. Tetapi jikalau itu orang itu dianugerahi menjadi kekasih-kekasihnya Allah, akan melakukan suatu kebaikan yang melebihi suatu kebiasaan dari kebiasanya. Oh. Iya. Jadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak harus mungkin melakukan amalan-amalan ini itu, terus kita harus bersemedi, mungkin harus menyepi di mana, terus membaca ini itu, enggak seperti itu ya. Bukan, tidak bisa seperti itu. Kabar itu harus melalui petugas-petugas kekasih-kekasihnya Allah. Iya. Malam itu memang sedang ditunggu atau dinanti-nanti oleh umat Islam di bumi ini. Iya. Tetapi itu harus
kabar itu tidak bisa didapat secara langsung tanpa orang itu mempunyai kedudukan menjadi kekasihnya Allah. Iya. Jadi kita harus berhati-hati walaupun orang itu mungkin orang apa ya namanya sudah dipercaya masyarakat, tapi mengabarkan tentang malam Lailatul Qadar, berarti itu tidak bisa ya? Tidak bisa, karena kabar itu tidak bisa diberitahukan langsung. Hanya saja jikalau orang yang sudah menjadi kekasihnya Allah itu melakukan suatu perbuatan kebaikan melebihi dari kegiatan biasanya itu, maka itu baru bisa diikuti oleh umat-umat yang lain. Iya. Jadi intinya kita menghadapi malam di bulan suci Ramadan ini kita harus mempersiapkan diri beribadah dengan cara memberi makan orang yang lagi berpuasa, bersedekah sebanyak-banyaknya gitu maksudnya. Iya. Karena malam itu sebenarnya tidak selama semalam itu atau tidak sehari itu. Ada petugas-petugas, malaikat-malaikat itu turun dari langit. Hanya waktu itu saja. Misalkan di jam itu. Jadi tidak seharian penuh. Makanya jikalau orang itu melakukan suatu ibadah, jikalau ketepatan dengan malaikat itu turun, maka orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jikalau tidak, maka tidak akan mendapatkan. Kalau bersedekah itu sehari penuh masanya, maka malaikat itu ketika turun amal itu sudah terlihat, baru itu menjadi catatan. Iya. Jadi yang jelas begini ya. Jadi mengamalkan suatu ibadah itu harus lewat petugas-petugasnya Allah, maksudnya seperti itu tadi. Iya. Harus melewati itu. Nah, itu yang sulit. Jadi kita sebagai orang awam kan ya mungkin bertanya-tanya ya. Yang mana yang petugasnya kan semua dianggap ya itu petugasnya gitu ya, nggak tahu ya. Iya. Ya sulitnya di situ ya. Makanya itu hanya orang yang dikehendaki saja, tidak semua orang. Kalau orang itu dikehendaki, di hatinya akan timbul keinginan untuk mendapatkan itu. Jikalau tidak, maka tidak. Dan kabar itu juga, jikalau orang itu mendengar dan mempercayai kabar itu, maka ia berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jikalau sama sekali tidak beri kepercayaan dan keinginan niat timbul dari hatinya itu tidak ada, maka orang itu tidak dikehendaki. Iya. Berarti tanda-tandanya seperti itu, ada tarikan ingin berbuat baik gitu ya. Iya. Ada keyakinan. Kalau orang itu nggak percaya ini itu mengabaikan, berarti orang itu belum dikehendaki. Iya. Wah, seperti itu. Berarti belum dapat hidayah, misalnya contohnya seperti itu ya. Iya, sama seperti hidayah. Jadi hidayah itu sangat mahal sekali ya. Jadi kita ya kalau ingin berjalur lewat ibadah, kita harus bisa menemukan petugas-petugasnya Allah tadi, maksudnya seperti itu. Iya. Wah, ini sangat asing ya bagi orang awam. Karena apa? Karena orang-orang sekarang kan sudah berpegangan, ada dari kitab-kitabnya tadi sudah punya pegangan. Dikira mungkin dari situ saja, jadi tidak ada unsur lain. Tapi ternyata menurut pengetahuan saudara itu ada pengetahuan dari lewat pejabatnya, petugas-petugasnya Allah tadi. Secara gaibnya seperti itu ya. Iya. Ini luar biasa saudara pengetahuan. Mungkin semoga pengetahuan ini bisa kita amalkan nanti
kita yakini di bulan suci Ramadan, karena hakikatnya kita itu mencapai kebahagiaan akhirat dan dunianya seperti itu ya. Ya, terima kasih saudara. Sekarang saudara boleh kembali ke tugasnya, ya, kembali ke tempatnya lagi semula tadi. Silakan, terima kasih. Iya. Semoga kalian semua mendapatkan kehendak untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Amin, ya amin semuanya, amin. Silahkan kembali dan saya minta maaf. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempatnya semua. Keluar. Wah, ini sahabat insan baca ya. Ternyata di bulan suci Ramadan ini kita harus benar-benar ibadah dengan sungguh-sungguh itu maksudnya. Biar kita tidak sia-sia ibadah kita dan selalu mendapatkan hidayah di malam Lailatul Qadar. Terima kasih apabila konten ini kurang berkenan di hati sahabat ya, karena tidak mewakili kebenaran ya ini. Ambil segi positifnya saja kan, seperti itu. Jadi kalau ada memang pendapat dari sahabat ya kita minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.